Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan LAN? Kali ini saya Indra Risni Utami, Humas dari Puslatbang PKSN, akan mewawancara 5 orang dari peserta terbaik dari PKN tingkat 2 angkatan ke-8 tahun 2022 yang diselenggarakan di Puslatbang PKSN di Jatinangor. Baiklah, mungkin di awal sesi wawancara ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa saja Bapak dan Ibu yang berada di sini. Silahkan kepada Bapak yang ada di sebelah kanan saya dulu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrin Eldi, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Ricardi, Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ade Manadin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, peserta di Klatim 2 Angkatan ke-8, dan untuk semuanya kuat, sehat, dan terus berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Setia Permana, staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Kabupaten Subang. Terima kasih, semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Titi Puji Lestari, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Prinseu, Provinsi Lampung. Hebat untuk LAN yang luar biasa. Terima kasih. Ya, baiklah. Sementara itu merupakan perkenalan dari setiap peserta yang berada di sini. Untuk selanjutnya, saya akan mewawancara beberapa dari peserta ini kaitannya dengan kesannya selama pembelajaran berlangsung. Ini kebetulan tahapan pembelajaran PKN itu ada sekitar 7 ya. Di sini ada klasikal tahap 1, MOOC atau self learning. Yang ketiga itu distance learning atau Zoom. Ada klasikal tahap 2, include seminar dan rancangan proper. Lalu kelima ada VKN, off campus, dan terakhir yang ketujuh yaitu klasikal tahap 3. Di sini include seminar implementasi proper. Nah, kira-kira dari di antara Bapak dan Ibu yang ada di sini, tahapan pembelajaran yang mana sih Bapak dan Ibu kira-kira yang memang cukup berkesan bagi Bapak dan Ibu semuanya gitu? Mungkin dari Ibu dulu ya? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Pembelajaran yang paling mengesankan adalah klasikal, di mana kita bisa bertemu dengan berbagai saudara kita dari berbagai wilayah. Itu yang membuat kami sangat senang sekali. Ya, barangkali Pak Ade? Ya, pada dasarnya kita sama. Pembelajaran klasikal adalah pembelajaran yang luar biasa. Sebab kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman di seluruh Indonesia yang hadir di sini. Dari berbagai macam perbedaan, kita bisa bagaimana menyatukan perbedaan itu menjadi kebersamaan. Sebab tidak mudah perbedaan itu disatukan dalam waktu yang singkat. Tetapi LAN adalah lembaga yang luar biasa dan hebat mempersatukan kami ini semua. Terima kasih. Biasa sekali ya jawabannya Pak Ade. Nah Pak, ini kan tadi sudah ada 2 ya yang kaitannya pembelajaran yang sangat menarik ada di tahapan sebelah mana. Yang kedua nih saya mau bertanya nih, kira-kira kalau untuk yang kesannya mungkin agak sulit atau dukanya sebelah mana sih, tahapan pembelajaran yang mana? Ke Pak Afrinaldi terlebih dahulu barangkali. Baik, terima kasih. Sebenarnya bukan sulit, Iya. namun penuh dengan tantangan. Ya. Luar biasa ketika kita pembelajaran off campus. Nah, dengan kegiatan rutinitas yang begitu padat, kami secara pribadi memang merasa tertantang, luar biasa. Perjuangan yang sangat berat ketika kita harus memanage seluruhnya untuk mencapai tujuan daripada kegiatan kita di diklat PKSN ini. Tapi bimbingan
yang luar biasa juga dari mentor kami, Bapak Bupati, Bapak Beni Dwi Yuswir, dan tentu juga Coach Bapak Haji Wisandana yang begitu easy going saya pikir, dan sangat mengemong kita semua. Tantangan dan hal yang mungkin kami merasa sangat berat itu menjadi lebih ringan dan sangat ringan sekali mungkin tentunya. Terima kasih. Selanjutnya Ya, terima kasih. bagian tantangannya ya, sejauh mana nih tahapan pembelajaran? Terima kasih Bu. Sebenarnya sama seperti Pak April tadi, bukan bagian yang tersulit, tapi membutuhkan tenaga ekstra, kemauan yang ekstra untuk beradaptasi. Jadi kalau terkait itu mungkin off kampus yang saya anggap perlu tantangan, perlu adaptasi yang lebih, terutama e-learning. Karena gini, kondisi daerah itu kan berbeda-beda. Ada yang kondisi internetnya bagus, ada yang seperti di pedalaman agak kurang bagus. Nah, itu yang merupakan tantangan dari segi teknologi. Kemudian dari segi pembelajarannya, kita dibebani dengan tugas kelompok. Bayangkan on kampus saja kita susah menyatukan pendapat. Apalagi ini secara e-learning kita harus bolak-balik berdiskusi, berdebat. Itu memerlukan tenaga ekstra Dan kemauan yang keras. Dan selain itu mungkin beban kerja kita, karena kita tidak boleh melepaskan jabatan. Jadi seperti saya dengan segitu banyak pekerjaan, maksud saya proyek, kemudian dengan pagu anggaran yang besar, saya harus pandai membagi waktu. Nah, ini yang membutuhkan tenaga ekstra yang saya sebut tadi. Tapi berkat bimbingan WI maupun bimbingan dari coach dari Puslatan PKSN ini, saya kira saya dapat melalui ini dengan sukses dan lancar. Hebat Puslatan PKSN. Ya, keren sekali ternyata ya. Jadi bukannya yang sulit, tapi memang yang tertantang ya, bapak-bapak ini masih tertantang di tahapan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan. Nah, kaitannya dengan peserta terbaik nih di Kawanlan ini merupakan 5 orang peserta terbaik dari angkatan ke-8 ini. Kita coba tanya ya, kira-kira apa sih kunci suksesnya Bapak dan Ibu ini sehingga bisa mendapatkan predikat 5 terbaik seperti itu. Kita tanya terlebih dahulu kepada Ibu Titik di sini. Silakan Ibu. Terima kasih. Yang pertama adalah kita selalu mengikuti arahan baik dari mentor maupun coach, juga support dan dukungan dari kawan-kawan 59 orang, karena kita 60 orang itu merupakan satu tim, kita tidak berdiri sendiri. Tatkala kita bisa menjalani bersama-sama, kita melangkah bersama-sama, nah akhirnya kita bisa meraih seperti itu. Jadi dalam meraih prestasi ini bukan kita diri sendiri, karena dukungan dari berbagai pihak, dukungan yang solid juga dari tim efektif yang ada di perangkat daerah kami, itulah yang akhirnya kami bisa memperoleh seperti itu. Nah iya, ini jawaban dari Ibu Titik seperti itu. Jadi Ibu Titik ini merupakan peserta dengan peringkat ke-5 terbaik dari seluruh peserta yang berjumlah 60 orang ya Bu ya. Iya, untuk selanjutnya nih, ini peringkat pertama oleh Pak Asep. Ya. Kira-kira gimana nih Pak? Baik, kunci suksesnya. Ya, baik, terima kasih Bu. Mungkin saya bisa merangkum juga ya, iya, pertemuan Pak, ini mewakili teman-teman. Kebetulan di awal saya terpilih oleh teman-teman jadi ketua angkatan. Nah, ini tanggung jawab yang luar biasa berat. Teman-teman kita kan sama-sama eselon 2 ini. Saya pikir ini gimana memimpin sama-sama eselon 2 gitu kan. Terdiri dari 2 instansi vertikal dan 17 daerah. Jadi dari 19 daerah sebanyak 60 orang. Tapi alhamdulillah ternyata teman-teman kita luar biasa ya, kekompakannya, persatuannya, kerjasama, sehingga kita bisa sharing juga kerjasama gitu, luar biasa. Nah, sehingga saya tertantang juga untuk bertanggung jawab di sini gitu kan ya Bu. Bertanggung jawab selain melaksanakan tugas pribadi, kelompok, juga memikirkan teman-teman supaya kompak dan sama-sama lulus pada hari ini kan gitu. Jadi alhamdulillah kita berhasil juga gitu. Dan itu tentunya berkat
dukungan ya dari keluarga besar LAN RI LAN RI Lembaga Administrasi Negara ya, pimpinannya beserta penyelenggara, terus WI gitu kan, pembimbing, kemudian juga penguji ya, semua pihak lah kita, sehingga kita bisa berhasil ya, lulus bersama hari ini, dan juga terkesan kita juga jadi banyak saudara ya. Selain dengan Jawa Barat aja Kang Ade kita baru ketemu hari ini, ternyata kita ketemu dengan Sumatera Barat, kemudian Kalimantan Barat dan lain sebagainya, alhamdulillah nambah saudara gitu. Dan ini tentunya semua ini adalah berkat dari LAN RI yang luar biasa, bimbingan coach yang luar biasa yang kita mengenal lah gitu kan, sehingga kita bisa sukses seperti ini. Tantangannya semulanya kita repot juga Bu, bingung ketika mau nyusun RPP gitu, cari judul aja kita susah, cari masalah naon iya kalau cek bahasa cekang ada itu mau kurang naon, sampai ganti-ganti berapa kali permasalahan yang kita bahas. RPP sudah selesai, ketika kita mau melanjutkan dengan laporan implementasi, nah kita kegiatan ada Bu, tapi ketika mau dituangkan dalam tulisan bingung lagi kita gitu. Ya bingung karena kita diuji oleh pembimbing, tidak sama dengan ketika waktu kita kuliah S1, S2 dan seterusnya kan, begitu kita bawa konsep coret-coret gitu di bejaan, iya kalau sekarang enggak gitu. Jadi kita harus mengeksplor gitu ya, mencari ini bagaimana membuat outline ini, mengisinya, kemudian sampai dituangkan kepada sebuah laporan implementasi kayak gitu. Bahkan kita ditantang membuat sebuah video presentasi. Tapi itulah, terima kasih ya, bimbingan yang luar biasa, arahan luar biasa dari pimpinan LAN, penyelenggara, WI ya, coach gitu ya, pembimbing, dan termasuk mentor kami dari daerah juga yang tak kenal lelah, termasuk tim efektif kami juga luar biasa, kerja tim yang luar biasa sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tupoksinya berjalan, sehingga kami berlima ini barangkali ya karena itulah bisa berhasil. Sekali lagi saya terima kasih kepada LAN RI semua, penyelenggara dan WI, coach dan semuanya. Itu barangkali Bu. Ya, itu mungkin tadi kunci suksesnya dari rekan-rekan peserta Diklat PIM tingkat 2 di sini. Untuk satu lagi nih Pak, pertanyaan. Kira-kira pesan-pesan apa sih Pak untuk kedepannya bagi kami terkait dengan pelayanan yang bisa kita sajikan untuk para peserta ke depan gitu? Seperti apa kira-kira? Mungkin Pak Ade. Iya, sebelum saya ke pesan-pesan di pelayanan, saya pasti pelayanan LAN itu luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Yang saya rasakan, saya 3 tingkat PIM pertama saya di Pusdikmin, kedua di BPSDM, ketiga di LAN sini. Dari sisi pelayanan keramahan itu sangat luar biasa. Saya terima kasih. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman OB yang ada di sini. Sebab kunci sukses itu adalah jangan berhenti belajar. Dan saya belajar menghormati orang itu dari teman-teman OB. Karena kalau kita mau sukses, mau dihormati, jangan dulu menunggu dihormati oleh orang lain. Hormati dulu diri sendiri, baru orang lain akan menghormati kita. Dan jangan berhenti belajar untuk berinovasi. Ketika kita berhenti belajar, maka kompetensi kita akan terus menurun, ya. Dari mulai OB, staf yang melayani dan seterusnya, LAN luar biasa Bu, luar biasa yang saya rasakan. Walaupun kadang-kadang di tengah malam ya Pak Dit, ya, kita suka sienjurik gitu ya, suka ada hal-hal makhluk aneh. Itulah adalah tantangan bagi saya, bukan ini. Sebab kalau kata Prof Jaman itu di UPI, kalau kita punya ilmu, jangan untuk mencelakakan orang lain. Ilmu itu gunakan untuk kebaikan, kemanfaatan bagi orang lain. Demikian barangkali LAN, terima kasih sudah membangun kepribadian saya dan teman-teman, kebersamaan saya dan teman-teman. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, terima kasih. Mantap. Baik, yang terakhir mungkin dari Pak Afrinaldi, satu kali lagi kesan, bukan kesan, mohon maaf, pesan untuk angkatan selanjutnya, kira-kira harus seperti apa Pak? Baik. Singkat saja. Singkat saja. Ya. Pertama tentu puji syukur pada Allah atas keberkahan, karena ilmu semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya diberikan sedikit saja. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Ade Manadin tadi, kita harus terus belajar, menuntut ilmu, dan jangan lupa bahwasanya ketika kita di PKN
tingkat 2, ketika kita disuruh atau ditugasi untuk membuat proyek perubahan, sesungguhnya bagi kami proyek perubahan itu adalah setiap hari kita bikin, karena kita harus menciptakan inovasi, kreativitas demi pembangunan negeri yang kita cintai ini. Jangan berhenti untuk berinovasi, berkreasi, dan selalu bekerja keras. Terima kasih. Dan saya namakan untuk teman-teman yang belum di Platinum 2, pilih LAN. Pilih LAN. LAN is the best. LAN is the best. Pilih LAN. Dengan semua romantikanya, pilih LAN. Terima kasih. LAN luar biasa. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu, para pemirsa YouTube dari Puslatbang PKSN. Tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini kaitannya dengan kesan pesan dan juga hal yang emosional yang memang ada dirasakan, seperti tantangannya, suka dukanya seperti itu. Nah, yang untuk terakhir nih Pak, mungkin Pak Asep bisa apa yang bisa membuat Bapak dan Ibu di sini semangat untuk menutup acara channel ini Pak? Kira-kira Pak, apakah ada yel Pak? Ya, baik. Atau ada apa kira-kira? Silakan. LAN luar biasa juga. Ya, boleh Pak Asep. Kalau saya sebutkan LAN luar biasa. Kita Siap. Oke. 1, 2, 3. LAN Luar biasa. Baiklah Bapak dan Ibu para pemirsa YouTube channel Puslatbang PKSN, demikian sesi wawancara dengan 5 peserta terbaik dari PKN tingkat 2 Angkatan 8 pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share semua channel dan tayangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.